Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'ruf puji syukur marilah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa kembali di pelajaran pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang masalah qiraah atau bacaan. Ya, qiraah atau bacaan. Sebelum lanjut ke pembelajaran yang lebih mendalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa arti dari kata qiraah. Sebelum menjelaskan, ada yang tahu arti dari kata qiraah? Ada yang tahu? Ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arti kata qiraah. Nah, qiraah secara etimologi merupakan bentuk masdar dari qaraah yang artinya bacaan. Qaraah artinya Bacaan. Sedangkan atau menurut terminologi ini ada beberapa pendapat, ya. Ada beberapa pendapat ulama mengenai hukum qiraah, mengenai pengertian qiraah. Salah satunya menurut Al-Dimyati sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Hadi Al-Fadli, bahwasanya qiraah adalah suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan oleh para ahli qiraah, seperti hafz atau membuang huruf, isbat atau menetapkan huruf, wasol atau menyambung huruf, ibda atau menggantikan huruf atau lafal tertentu, dan lain yang didapatkan melalui indera pendengaran. Itu mungkin sedikit pengertian menurut bahasa dan istilah. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke contoh, ya. Lanjut ke contoh. Baik, kita lanjut ke contoh, ya. Lihat ke depan, lihat ke papan tulis. Contohnya, marhalatus syabab ahammu marhalati fi hayatil insani wa bugli sarwatina 'indal ummati. Artinya, masa muda merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan dan menjadi aset penting untuk bangsa dan negara. Dari contoh ini, siapa yang berani membaca? Oke, Teh Nita, silakan baca contoh pertama, ya. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Silakan, siapa yang membaca contoh pertama? Oke, silakan baca contoh pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Marhalatu sabab ahamu marhalati fi hayati insani wa zawati indal ummah. Nah, itu contoh pertama. Tapi perlu diperhatikan, ya. Sebelum lanjut ke contoh kedua, yang perlu diperhatikan dalam contoh pertama ini yaitu dalam pembelajaran qiraah, yaitu yang pertama harus memahami tajwid, sama seperti Al-Quran, ya, harus bisa memahami tajwid. Yang kedua, hukum bacaan. Hukum bacaan seperti mad, seperti al-syamsiyah, hukum nun mati, dan sebagainya. Yang kedua, tanda waqaf. Mana itu koma, mana itu titik, mana itu asal, ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Yang keempat, tarkib dan tafhim. Maksud dari tarkib dan tafhim ini, mana yang harus dibaca tebal dan mana yang harus dibaca tipis. Nah, benar. Yang kelima, tasydid dan takhfif. Harus bisa mana itu yang bertasydid, ya, tasydid ini. Ini yang bertasydid, mana yang bertakhfif. Terus yang selanjutnya harus mengerti lajnah. Maksud dari lajnah ini,
Sebagai dialek dalam membaca suatu bacaan Al-Quran, setiap orang di Indonesia tentunya memiliki dialek yang sangat khas, seperti dialek antara orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Artinya suara kita sendiri, lajina itu suara kita sendiri. Tidak semua orang memiliki suara yang sama. Pasti semua orang itu memiliki perbedaannya masing-masing. Oke. Yang ketujuh itu imla. Ada yang tahu arti imla? Dikte bahasa Arab. Misalkan seorang guru membacakan ayat Al-Quran, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari teman-teman atau dari murid-murid bisa menuliskan tanpa harus melihat Al-Quran langsung atau melihat ke papan tulis. Oke, bisa dipahami? Nah, itu merupakan yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran qiraah. Bisa dipahami? Contoh yang pertama apa tuh? Harus bisa? Nah, harus bisa memahami hukum tajwid. Harus bisa memahami mana itu mad, mana itu al-syamsiyah, mana itu al-qamariyah, dan mana itu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Oke. Contoh pertama sudah dibacakan, kita lanjut ke contoh kedua, yaitu tahtajul ummati ila syabi al-qawiyyu al-jadi alladhi yu'ti aksaru mimma ya'khudhu wala tahtaju ila syabi al kaslani alladhi yahtamu bi ta'amihi wala wa mudharihi faqat wala yujibu al-amala. Oke, dari contoh kedua ini siapa yang mau membaca? Tahtajul ummati ila syabi al-qawiyyu al-jadi alladhi yu'ti aksaru mimma ya'khudhu wa la tahtaju ila syabi al-kaslani alladhi yahtamu bi ta'amihi wa mudharihi faqat wa la yujibu al-amala. Artinya, bangsa dan negara ini tumbuh para pemuda yang memiliki kekuatan dan keseriusan. Pemuda tersebut haruslah memberikan sesuatu yang lebih. Bangsa ini tidak membutuhkan para pemuda yang malas dan hanya mementingkan kebutuhan pangan dan penampilan saja, terlebih tidak suka bekerja. Dari contoh kedua ini, siapa yang berani untuk membaca? Oke, silakan baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahtaju ummati ila sabbi al-qawiyyu al-jad alladhi yu'ti aksaru mimma ya'khudhu wala tahtaju ila sabbi al-kaslani alladhi yahtamu bi ta'amihi wa mudharihi faqad wala yujibu al-amal. Nah, dari teman kalian yang sudah membaca, apakah ada kesalahan dari pembacanya? Apa? Ini hukum bacaan apa? Tasdidnya kurang. Nah, benar. Tasdidnya kurang. Ini hukum bacaan al-syamsiyah. Di mana al-syamsiyah itu ada tasdid. Huruf alif lamnya harus ditasdidkan. Bukan hanya ini. Bukan hanya al-syamsiyah.
Tapi hukum bacaan seperti mad, matobei, ya, matobei, terus ada lagi? Ada lagi? Nah itu ya. Jadi kita harus memerhatikan hukum bacaannya. Tidak hanya cuma sekedar membaca doang. Oke? Itu merupakan contoh kedua dari contoh ini ya. Dan tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kita. Nah, maksud dari kutipan ini yaitu kita bisa ambil kesimpulan. Oke? Kita lihat artinya terlebih dahulu. Bangsa dan negara ini membutuhkan para pemuda yang memiliki kekuatan dan keseriusan. Jadi, kita sebagai penerus bangsa dan negara, penerus agama, kita harus giat belajar. Kita harus serius dalam belajar. Jangan cuma main-main, main HP, atau keluyuran kemana. Oke? Jadi pemuda itu harus memberikan suatu gagasan, harus memberikan perubahan terhadap contoh kecilnya lingkungan masyarakat. Kalau misalkan di masyarakat sudah terbiasa, kita bisa ke lingkungan yang lebih besar. Contohnya ke tingkat provinsi, bahkan ke tingkat profesional negara, ya. Jadi dari sekarang kita harus bisa menseriuskan atau menanamkan pada diri kita keseriusan dalam belajar. Jangan berleha-leha. Kalau misalkan ada PR langsung dikerjakan. Jangan menunggu dikerjakan di mana? Di sekolah. Itu mah bukan PR namanya, tapi PS. Apa? Pekerjaan sekolah. Nah, pekerjaan sekolah. Percuma guru memberikan PR untuk murid-muridnya kalau misalkan dikerjakannya di sekolah, ya. Nah, itu maksud dari contoh kedua. Mungkin ini contoh untuk pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran tentang qiraah. Ada yang mau ditanyakan tentang materi pada hari ini? Tidak. Baiklah, kalau misalkan tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan pada hari ini, ya. Kita cukupkan pembelajaran mengenai qiraah. Mungkin semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.